Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bi haqqi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalah ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa ridahu wa qurbihi wa thawabihi. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Wa yahrumu bil hadathi as-salatu wa nahwuha wa tawafu wa hamlul mushafi wa masu waraqihi wa jildihi wa kharitatihi wa ilaqatihi wa sunduqihi wa huwa fihi wa ma kutiba li dirasati qur'anin walau bi khirqatin wa yahillu hamluhu fi amti'atin wa fi tafsirin wa qalbu waraqihi bi nahwi 'udin wa la yumna'u as-sabiyyu al-mumayyizu min hamlihi wa massihi lid-dirasah wa man tayaqqana at-taharata wa syakka fil hadathi aw tayaqqana al-hadatha wa syakka fit taharati bana ala yaqinihi. Niku nggih. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perkara-perkara yang diharamkan sebab hadas. Nggih, sebab hadas kecil maksudnya terutama nggih. Perkara yang diharamkan ketika kita itu tidak punya wudu napa kemawon. Niku nggih kita akan dibahas. Walaupun masalah ini sering diulang dan diulang, tetapi kita insyaallah akan membahas lebih mendetail lagi dan nanti juga akan dibuka sesi tanya jawab. Faslun. Yahrumu bil hadathi as-salatu wa nauha. Yahrumu haram bil hadathi sebab hadas opo as-salatu salat wa nahwuha lan sepadane salat. Yang pertama haram salat dan semacamnya. As-salatu opo salat wa nahwuha lan sepadane salat. Tak baca dulu nanti keterangannya nyusul. Wa tawafu lan nomor kali haram tawaf. Ya, nomor 2 haram tawaf. Wa hamlul mushafi nomor 3 haram membawa mushaf, membawa nggih. Membawa dengan segala macam bentuknya, mangke dibahas. Wa massu waraqihi lan haram menyentuh demek kertasnya mushaf. Ini nomor 4 ya, nomor 4 haram menyentuh kertasnya. Wajildihi lan sampule mushaf juga masih nomor 4 ya, haram menyentuh kertasnya, kulitnya. Wa kharitatihi lan kantongnya mushaf ya, kantongnya mushaf. Mushaf itu kan kadang ada wadahnya nggih, nah itu kantongnya. Wa ilaqatihi lan tali ne mushaf nggih, tali entah gantungane entah tali yang ada di dalam mushaf itu juga haram disentuh. Wa sunduqihi lan kotak wadah khusus mushaf, peti, semacam peti dari kayu. Kalau kharitah semacam dari kulit ya, wadah yang semacam dari kulit atau semacamnya ya, bahan-bahan sintetik. Kalau sunduk semacam dari kayu, wadah juga, petinya mushaf. Wa huwa hale utawi mushaf iku fihi ing dalam sunduk. Wa huwa hale utawi mushaf iku fihi ing dalam sunduk, di dalam wadah tersebut. Haram sebab hadas yang pertama adalah sholat. Sebab tidak punya wudu yang pertama adalah haram sholat. Okay.
Wa nahwuha, kalau sholat kita semua tahu, orang yang tidak memiliki wudhu pastilah tidak boleh sholat. Nah, tidak boleh ini hukumnya haram. Artinya haram bila dilakukan mendapat dosa. Ya kadang santri itu ada aneh-anehnya, takut kecatat nggak sholat jamaah, padahal dia belum punya wudhu atau masih punya hadas junub, pura-pura ikut sholat. Boten. Kadang seperti itu. Loh, itu hukumnya dosa. Hukumnya haram. Bukan tempatnya untuk main-main. Jadi kadang seperti itu memang karena saking takutnya kecatat, akhirnya dia mungkin punya junub habis ihtilam apa-apa belum dapat air, nggak nyanda karena antrian misalnya ikut-ikutan sholat padahal belum punya wudhu, mandi aja belum punya wudhu. Nah itu hukumnya haram, bukan tempatnya untuk main-main ya. Hukumnya haram itu kalau dilakukan dosa. Wa nahwuha, semacamnya sholat. Nah ini yang perlu dibahas. Semacamnya sholat juga haram ya. Gitu ya. Kecuali sholat ini tidak haram ya, fatahrumu ala ghairi daimil hadas. Kecuali ketika orang yang hadasnya terus menerus, kecuali ini. Tahu nggak orang yang beser itu kan tetap kewajiban sholat kan. Maulah kalau perempuan itu biasanya istihadah ya kan, tetap kewajiban sholat enggak? Kewajiban kan? Lah bagaimana itu sholatnya? Apakah dia dianggap punya wudhu? Kan enggak sebenarnya. Walaupun wudhu kan wudhu darurat sudah ya kan, dengan syarat-syaratnya orang yang beser. Syarat-syaratnya orang beser kan kemarin sudah sering disebutkan. Satu, wudhunya harus setelah masuk waktu. Dua, setelah habis wudhu tidak boleh melakukan perkara yang tidak demi kemaslahatannya sholat. Habis wudhu katakanlah ya buka online-nya dhisik, kelayani onlinean, nggak bisa. Habis wudhu langsung segera sholat, kecuali kalau menunggu jamaah seperti adzan iqomah boleh ya. Sebelum wudhu dibersihkan dulu farjinya, mau laki-laki maupun perempuan. Setelah wudhu disumpal, di hashwu, disumpel ya. Kalau memang tidak puasa, mau laki mau perempuan, bicaranya aku ya paham. Kalau nomor 4 baru setelah disumpal dibalut. Ya saya diperban dibalut lah. Ya kalau perempuan ada alatnya, nggak tahu kamu kalau beser gimana caranya. Ini caranya wudhu orang yang daimul hadas. Nah orang yang daimul hadas berarti kan dia sholat dalam keadaan memiliki hadas, betul enggak? Ini pengecualian. Dosa enggak? Enggak, malah wajib dengan syarat-syarat tadi. Lah terus kalau orang daimul hadas itu orang yang hadasnya terus menerus langgeng. Dia kan tetap kewajiban sholat pada waktunya sholat, ya enggak? Kalau perempuan itu daimul hadas itu orang yang langgeng hadasnya itu macam-macam. Ada yang langgeng hadasnya beser, nggak bisa mampet pipisnya. Ada yang langgeng hadasnya itu rih, ya angin, nggak tahu keluar angin terus ya biar ceritane mbuh apa. Ada yang daimul hadasnya itu seperti istihadah, itu dianggap daimul hadas karena dia mengeluarkan hadas terus menerus tanpa putus, padahal setelah haidnya mampet atau hari haidnya berhenti, orang istihadah tetap keteterapan wajib sholat. Nah makanya dengan syarat-syarat tadi, wudhunya harus setelah masuk waktu. Sebelum wudhu harus disucikan dulu, dibersihkan najisnya. Setelah itu disumbat, setelah disumbat dibalut. Setelah dibalut dia syaratnya lagi tidak boleh melakukan kegiatan. Setelah wudhu harus segera sholat, kecuali perkara-perkara yang berhubungan dengan kemaslahatannya sholat, seperti menunggu adzan, qomat, kemudian menunggu imam, katakanlah menunggu jamaah, itu masih diperbolehkan. Tapi kalau perkara lain nggak boleh bagi orang yang daimul hadas. Satu kali wudhunya berfungsi hanya untuk satu sholat fardunya, itu orang daimul hadas. Nah ini walaupun dia punya hadas tetap diperbolehkan sholat, itu pengecualian. Kan haram bagi orang yang punya hadas sholat kan, tapi itu pengecualian. Ada lagi, ada namanya faqidut tauhuren, orang yang tidak menemukan dua alat suci. Apa alat suci itu? Air dan debu. Dia ada di sebuah tempat yang di situ tidak ditemukan air yang bisa digunakan untuk bersuci, tidak pula ditemukan debu yang bisa digunakan untuk tayammum misalnya, nggak tahu di mana.
mungkin di kutub itu ya tetap ada air sebenarnya, tapi airnya semuanya bentuknya es, kan harus dicairkan dulu. Untuk mencairkan butuh api ya, kemudian waktunya sudah mau habis katakanlah. Nah dalam keadaan itu dia mau sholat atau di atas pesawat, tidak ada air, tidak ada debu kebetulan. Wis pokoknya ceritane ada orang itu tidak memiliki air yang bisa digunakan untuk bersuci, tidak pula mendapati debu, dan waktu sholat telah masuk sampai mau habis, maka bagaimana? Sholat namanya sholat lihurmatil waktu. Bagaimana sholatnya? Sholatnya yang dibaca hanya yang wajib-wajib dok. Niatnya masih sempurna sama, tetapi ketika sholat yang dibaca cuma Fatihah dok, tidak membaca surat. Kenapa? Karena Fatihah itu wajib, surat itu tidak wajib. Lah dia kalau tidak punya wudhu, kalau bagi yang tidak faqidut tahirnya berhadas besar, maka tidak boleh baca surat. Tapi kalau faqidut tahirnya hanya hadas kecil, maka dia tetap boleh baca surat. Itu nggih, saged dipahami mboten? Bisa ya? Ini kan dia tidak punya wudhu tapi boleh sholat, ya ndak? Itu pengecualian. Niku nggih. Fatahrumu ala ghairi daimil hadas wa faqidit tahuraini walau naflan. Walaupun ini sholat itu sholat sunnah, haram loh ya. Dalam keadaan normal orang yang tidak punya wudhu haram sholat walaupun sholat sunnah. Wa sholata jenazatin, walaupun itu sholat jenazah tetap hukumnya haram. Wa nahwuha, semacam sholat itu apa? Wa nahwuha lan sepadane sholat, haram sholat dan semacamnya sholat. Apa semacam sholat itu? Kasajdati tilawatin, ada perkara namanya sujud tilawah. Apa itu sujud tilawah? Sujud ketika menemukan ayat-ayat tilawah, ya enggak? Ayat-ayat sajdah. Nah, Al-Quran itu kan ada tulisannya sajdah ya. Nah sujud tilawah itu bisa di dalam sholat, bisa di luar sholat. Pertama, ketika kita menemukan ayat sajdah ya, ayat-ayat sujud ya, kayak surat Iqra al-alaq fasjud waqtarib, itu kan ya, sujud kan. Kalau di dalam sholat maka sunnah sujud tilawah. Sujud tilawah bagaimana ya? Sujudnya cuma sekali. Sujud tilawah sekali apa dua kali? Halo. Sujud tilawah sekali apa dua kali? Sujud sahwi sekali apa dua kali? Sujud sahwi dua kali kan? Sujud tilawah satu kali, gitu ya. Ini tak kasih contoh dulu, tak kasih keterangan kalau sujud tilawah itu ada di dalam sholat. Misalnya imam membaca fasjud waqtarib, sujud kan? Sujud tilawah itu kalau kamu makmum, imam sujud tilawah, maka kamu harus ikut sujud tilawah, gitu ya. Tapi kalau imam tidak sujud tilawah, kamu nggak boleh sujud tilawah. Beda sujud sahwi. Imam nggak sujud sahwi, kamunya masbuk, maka kamu boleh sujud sahwi tadi yang tidak disujudi oleh imam. Paham ya? Imam lupa kunut, berarti kan harusnya sujud sahwi ya. Ternyata imam tidak sujud sahwi, kamu setelah imam salam boleh sujud sahwi walaupun imam tidak sujud sahwi. Tapi kalau imamnya sujud sahwi, kamunya nggak ngikut, sholat kamu bisa batal kalau dibalik. Nonton ya. Nah ini sekarang sujud tilawah. Sujud tilawah itu ada kalanya di dalam sholat. Kalau di dalam sholat berarti bagaimana? Berarti fasjud waqtarib sawama ya, maka Allah gitu ya. Begitu sujud kemudian bangun, tidak pakai duduk, namanya jalsatul istirahah. Tahu jalsatul istirahah mboten? Jalsatul istirahah itu duduk sebentar pada rakaat pertama atau ketiga. Ngertos kan? Nah kalau sujudnya sujud tilawah maka tidak pakai jalsatul istirahah. Begitu bangun dari sujud langsung berdiri. Paham nggih? Nah, setelah berdiri baca surat sedikit, baiknya begitu. Mau langsung ruku ya boleh, baca surat sedikit, baca surat pendek katakanlah, baru ruku, baru sujud normal. Itu kalau di dalam sholat. Kalau tidak di dalam sholat, kita mau sujud tilawah, baca Quran yang ada ayat sajadahnya. Sujud tilawahnya bagaimana? Madhab kiblat, tentunya dalam keadaan punya wudhu, menutup aurat, madhab kiblat di tempat yang suci, takbir Allahu Akbar, sujud langsung. Paham ya?
Setelah itu apa? Salam, assalamualaikum warahmatullah. Setelah sujud sekali, kemudian assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Bacaannya teruskan lagi. Itu yang afdal ketika kita sujud tilawah di luar sholat. Mau sujud langsung tanpa takbir boleh, gitu ya. Tapi sebaiknya lebih utamanya takbir, Allahu Akbar, kemudian sujud, kemudian assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Walaupun tanpa sujud, tanpa takbir langsung sujud, itu juga boleh. Pak Ustadz, kalau lagi malas atau berat capek banget nggak mau sujud, ada nggak gantinya? Bacaan apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Berapa kali? 4 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dalam istilah ulama disebut al-baqiyatus sholihat. Al-baqiyatus sholihat. Karena di situ mengandung tasbih subhanallah, mengandung alhamdulillah, mengandung tahlil tauhid la ilaha illallah, mengandung takbir membesarkan Allah, Allahu akbar. Maka dikatakan al-baqiyatus sholihat. Gitu nggih. Perkara-perkara yang bagus yang ada al-baqiyat. Itu nggih. Kasajdi tilawatin itu juga membutuhkan harus punya wudhu. Kalau tidak punya wudhu tidak boleh sujud tilawah. Tadi nggih, sujud tilawah dengan berbagai macam caranya sedikit sudah tak kasih gambaran. Bisa ditangkap nggih? Bisa. Wasujudi syukrin, wasukrin, sujud syukur itu juga nggak boleh kalau nggak punya wudhu. Sujud syukur juga nggak buat angsal ketika tidak punya wudhu. Sujud syukur itu ini tempatnya di luar sholat. Kalau sujud tilawah bisa di dalam sholat, bisa di luar sholat. Kalau sujud syukur itu ketika kita mendapatkan nikmat yang besar, maka kita sunnah sujud syukur. Atau kita melihat orang terkena musibah dan kita selamat, maka kita sujud syukur, gitu ya. Saban lagi nonton apa? Bola. Nobar. Mariku dulu sing pemain WI Indonesia menang lawan di. Terus bersujud syukur, madepe ngetan kabeh krana lahire nang ngetan, priye. Tidak boleh seperti itu. Sujud syukur itu ketika kita sedang mendapatkan nikmat, terutama nikmat yang memang nikmat yang bersifat ibadah lah ya, nikmat-nikmat yang ya nikmat-nikmat yang saya. Lu masa nonton nobar mariku sujud syukur gara-gara menang. Ya, ala kulli hal, kalaupun mau sujud syukurnya harus sama dengan syarat-syarat sholat. Menghadap kiblat, menutup aurat, kemudian di tempat yang suci, punya wudhu. Kalau nggak punya wudhu, haram sholat, wanahwuhu, dan semacamnya sholat. Diantaranya adalah sujud syukur. Paham ya? Kalau lamar kerja ditompo neng ruangan kantor langsung sujud syukur. Piye jejal. Ya. Memang betul kamu sedang mendapatkan nikmat yang sesuai diharapkan katakanlah. Tapi nggak ada caranya, nggak begitu. Nggih. Syukur nggak pakai penutup aurat, mau tempatnya suci pun nggak suci, madem-madem bisa ketemu nembuh rinti. Itu bukan sujud syukur namanya. Sujud ngawur, ya. Asal-asalan ya kan. Wa nahwuha. Wa khutbatu Jum'atin. Khutbah Jumat itu termasuk semacam sholat. Perkara yang tidak boleh ketika tidak punya wudhu. Niku nggih. Wa tawafu, nomor 2 tawaf. Diharamkan juga sebab tidak punya wudhu, yaitu tawaf. Tawaf. Nah, ini mudah-mudahan yang hadir semuanya Allah kasih rezeki ziaratu Mekah wal Madinah. Amin. Ini ya. Ketika kita ziarah Mekah dan Madinah, entah itu haji, entah itu umroh, semua rukun haji, semua rukun umroh, semuanya itu tidak ada kewajiban punya wudhu kecuali tawaf. Ya? Walaupun lebih utamanya punya wudhu. Semua rukun umroh, semua rukun haji tidak ada kewajiban punya wudhu kecuali tawaf. Rukun haji ada berapa? Ada 5. 1 niat ihram, 2 tawaf, 3 wukuf di Arafah, 4 sa'i, 5 halaq memotong rambut. Dari 5 rukun itu
Itu 5 itu juga rukun umroh, kecuali wukufnya. Umroh nggak ada wukufnya, berarti 4. Rukun umroh itu sama dengan rukun haji, cuma umroh nggak ada wukufnya toh. Dari 5 rukun itu nggak ada yang kewajiban punya wudhu, nggak ada, kecuali tawaf. Makanya perempuan kalau haid nggak bisa tawaf. Kenapa? Nggak punya wudhu kan? Lebih haid itu nggak punya wudhu, lebih dari sekedar nggak punya wudhu. Wudhu, tawaf itu harus punya wudhu. Selain itu nggak ada kewajiban. Tawaf, tahu ke tawaf ya, mengelilingi Ka'bah 7 kali dengan dimulai dari Hajar Aswad. Menghadapnya kemana ketika tawaf itu? Menghadap ke Ka'bah apa menghadap kemana? Ayo. Kalau sholat menghadap ke Ka'bah atau kiblat. Tapi kalau tawaf tidak menghadap ke kiblat, ke Ka'bah. Tawaf itu ketika di Hajar Aswad, betul kita disunahkan menghadap Hajar Aswad. Kalau dekat kita sentuh, kita cium, kalau jauh kita isyarah. Ciumnya saumpama. Tapi memang disunahkan isyarah loh. Walaupun dari jauh kita disunahkan isyarah kepada Hajar Aswad. Gitu ya. Cuma jangan lebih-lebih juga lah. Itu ya. Jadi ketika kita pas di areal yang lurus dengan Hajar Aswad, maka kita menghadap ke Hajar Aswad. Begitu kita mau melangkah tawaf, kita harus balik badan. Yang tadinya menghadap Hajar Aswad, misalnya Hajar Aswadnya ini, yang tadinya saya menghadap ke sini, terus saya balik ke arah sana. Sekiranya Ka'bah itu ada di sisi kiri, gitu ya. Jadi jalannya bukan jalan nyamping begini, bukan. Ada yang pemahaman begitu enggak? Ya, soalnya kalau kadang ningali gambar itu koyok-koyok neng Ka'bah itu dilukiskan menghadap Ka'bah semua, itu enggak begitu. Itu perumpamaan seperti orang lain, agama Majusi ya kan, menyembah api itu menghadapnya ke api. Enggak, ke Ka'bah itu enggak seperti itu. Tawaf itu menghadap ke Hajar Aswadnya ketika start. Habis itu Ka'bah ada di sisi kiri kita, kita jalannya ke depan, muteri Ka'bah selalu ke depan. Ka'bah selalu di posisi kiri kita, itu begitu, gitu ya. Nah, nggak sah menghadap ke Ka'bah, walaupun selangkah harus mundur lagi. Urung madhep reng Ka'bah kedorong dek mburi. Urung isi madhep reng Hajar Aswad terus balik badan kedorong dek mburi, balik meneh. Gitu ya. Itu tawaf. Tawaf itu harus punya wudhu. Tawaf harus punya wudhu, karena tawaf itu sama seperti sholat, kecuali hanya saja di dalam sholat diperbolehkan hanya saja di dalam tawaf itu diperbolehkan berbicara. Niku nggih. Beda dengan di selain itu, selain selain tawaf. Wa tawafu, dan tawaf. Wa hamlul mushafi, dan membawa mushaf. Niku nggih, diharamkan juga membawa mushaf. Wa maswaraqihi, menyentuh kertasnya mushaf, kecuali kalau darurat. Kalau nggak darurat nggak boleh. Ini namanya kertasnya mushaf. Ini ya. Tepinya hawashi itu juga nggak boleh. Tepinya kan kosong ya, juga tidak boleh. Kecuali darurat. Darurat itu bagaimana? Sama sedang jalan di pasar, sama lihat Quran itu kotor di jalan, tapi dalam keadaan itu sama nggak punya wudhu, maka itu namanya posisi darurat, harus sampean ambil untuk diselamatkan, entah ditaruh di tempat yang suci, entah diamankan kemana. Itu nggih, itu namanya posisi darurat walaupun tidak punya wudhu, gitu ya. Wa waraqihi, lembarannya. Wa jildihi, sampulnya mushaf. Dulu itu kalau sampul pakai kulit, makanya wajildihi. Ini sampul namanya, nggak boleh ya. Wajildihi, yang masih nempel sama mushafnya maupun yang sudah terlepas. Jangan dikira kalau sudah bodol mushafnya sampai ambil sampulnya kan rodok kandel, kipas-kipas. Nggak punya wudhu, nggak boleh. Itu masih hukumnya sama seperti mushaf. Selama masih ada nisbat itu disebut sampul mushaf, masih tidak boleh. Kecuali kalau sudah terputus nisbatnya sebagai sampul mushaf. Contoh terputus nisbatnya sebagai sampul mushaf, sudah dirapikan lagi, dijadikan sebagai sampul perkara lain. Itu berarti sudah terputus nisbatnya dari sampul
mushaf niku nggih. Wa kharitatihi wa ilaqatihi wallahu taala a'lamu bissawab. Sampai di sini ya, ini pengajian malam hari ini. Karena barangkali ada yang malam ini kita singkat aja karena barangkali ada yang mau kemana-mana mbuh kunenti barangkali ada yang keperluan lain, langsung ke session tanya jawab nggih. Session tanya jawab.